Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ausaini dari kelas 1B Pendidikan Jasmani NPM 2021911066. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu, yaitu pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Apa sih pendidikan olahraga dan pendidikan jasmani? Pendidikan olahraga merupakan pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Manfaat pendidikan jasmani dan olahraga. Banyak yang bertanya, apa sih manfaat untuk mempelajari pendidikan jasmani dan olahraga? Secara umum, manfaat pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga di sekolah mencakup sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Yang kedua, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. 3. Menanamkan dasar keterampilan yang berguna serta menyalurkan energi yang berlebihan. Yang kelima, merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, maupun emosional. Terus, dasar pemikiran dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga suatu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Karena pendidikan jasmani dan olahraga mampu mencetak dan membantu para mahasiswa untuk menjadi kepribadian yang individu serta mengembangkan bakat-bakatnya. Tanpa pendidikan jasmani dan olahraga, proses pendidikan di sekolah akan menjadi pincang. Berikut adalah dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, untuk melatih kebugaran. Yang kedua, dasar kesehatan. Yang ketiga, keterampilan fisik, serta terkuasainya prinsip-prinsip gerak. Kelima, untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Keenam, kepekaan rasa, keterampilan sosial, serta kepercayaan diri dan citra diri. Terus ada pembeda dan persamaan pendidikan jasmani dan olahraga. Banyak yang muncul pertanyaan dari mahasiswa maupun dari orang lain, apa sih perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga? Yaitu perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara olahraga merupakan kegiatan di luar pendidikan yang mengarah pada peningkatan prestasi melalui pertandingan ataupun perlombaan, seperti turnamen dan lain-lain. Persamaan antara pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu bahwa pendidikan jasmani dan olahraga berupa aktivitas fisik sekelompok otot besar yang keduanya berbentuk permainan. Olahraga memberikan kesempatan belajar bagaimana bertingkah laku saat kita dalam perlombaan atau permainan. Contohnya, kita tim kita mengalami kekalahan. Kita diajarkan bahwa kita harus bisa memunculkan sikap lapang dada, menerima apa keputusan dan apa yang telah terjadi. Terus saya mencoba menyimpulkan bahwa ada perbedaannya di sini. Ada 3 aspek yang membedakan antara pendidikan jasmani dengan olahraga. Yang pertama, dari aspek tujuan. Tujuan pendidikan jasmani disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang menyangkut pengembangan seluruh pribadi anak didik, sedangkan tujuan olahraga adalah mengacu pada prestasi
unjuk laku motorik setinggi-tingginya untuk dapat memenangkan dalam suatu pertandingan ataupun perlombaan. Jadi kita dituju untuk bisa menghasilkan yang terbaik dalam suatu permainan atau perlombaan. Terus yang kedua, dari aspek isi pembelajaran. Isi pembelajaran dalam pendidikan jasmani disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak didik. Tidak ada sifatnya memaksa untuk harus begini, harus begini. Sedangkan pada olahraga, isi pembelajaran atau isi latihan merupakan target yang harus dipenuhi. Jadi kita harus mempunyai target. Saat kita berolahraga, misalkan kita jogging, lari nih, satu putaran cuman dapat 5 menit. Sedangkan hari esoknya kita harus ada peningkatan. Misalkan kita lari dalam satu putaran itu, kita mempunyai waktu 4 menit 50 detik. Kan itu suatu peningkatan. Walaupun walaupun waktu tersebut mengurangi banyak. Walaupun waktu tersebut tidak terlalu banyak dikurangi. Itu suatu, walaupun 1 detik, itu suatu peningkatan. Yang terakhir, dari aspek orientasi pembelajaran. Pada pendidikan jasmani berpusat pada anak didik. Artinya, anak didik yang belum mampu mencapai tujuan pada waktunya diberi kesempatan lagi untuk bisa meningkatkan dalam nilai, dalam segi nilai. Contohnya kita dapat nilai B, dapat nilai C. Apakah kita akan puas dengan hasil itu? Nah, jadi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, kita diberi waktu, diberi kesempatan lagi untuk bisa memperbaikinya. Sedangkan pada olahraga, atlet contohnya, yang tidak dapat mencapai tujuan atau suatu target, dianggap tidak berbakat dan dianggap harus bisa mencapai target, harus diganti dengan atlet yang lain. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.